Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali, tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali, betul gak? Dan tidak diuraikan berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu nggak ada, hanya aqimus sholah saja. Stream lain dalam beragama, menurut Al-Quran, beragama itu lebih mementingkan keadilan sosial dan supremasi hukum daripada ritual-ritual. Ritual ini sebetulnya hanya pelatihan membangun jiwa kita, betul nggak? Dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya, hajinya, itu membangun kepedulian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami teman-teman, dengan saya Lul Urtna dan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pada siang hari ini kita akan membicarakan suatu hal yang tentunya terbaru pada saat ini dan tentunya juga menjadi perbincangan banyak orang. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan dipencet tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil. Jadi kita langsung saja teman-teman, kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali bermunculan aliran-aliran yang kesannya menyimpang dari ajaran agama. Seperti halnya banyak gerakan-gerakan sholat yang ditambah dengan gerakan-gerakan yang kesannya seperti menghina atau melenceng dari ajaran agama. Mengenai hal ini kita akan tanyakan sama Mbah Kendil bagaimana pendapat beliau atas terjadinya modifikasi atau kontroversi antara gerakan-gerakan yang kesannya membuat pelecehan dalam agama kita. Mbah Kendil gimana Mbah, menurut panjenengan, tanggapan panjenengan tentang aliran-aliran yang kesannya justru malah menjadi kontroversi atas agama yang sudah ada? Aturan-aturan untuk beribadah, aturan-aturan untuk menjalankan sholat itu sudah ditentukan oleh Nabi atau Rasulullah, bahwa sudah ada aturan yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dikreasi, tidak boleh dimodifikasi. Sehingga semenjak saya kecil itu sudah dididik oleh guru-guru ngaji kita agar menjalankan sholat dari luhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, sehingga 5 perjalanan sholat yang ditentukan, maghrib berapa rakaat, subuh berapa rakaat, luhur berapa rakaat, dan asar berapa rakaat. Dan bacaan-bacaan sudah tertera sesuai dengan anjuran-anjuran Nabi, anjuran-anjuran Rasulullah. Sehingga kalau di era-era sekarang mengubah atau memodifikasi dengan adat atau dengan gerakan-gerakan yang bersifat aspirasi dengan pribadi individu masing-masing, sehingga dari sholat yang ditentukan oleh Kanjeng Nabi Rasul akan menjadi bubrah, akan menjadi hancur. Kalau di era tahun 2022 ini kemudian sudah ada modifikasi sholat yang berkreasi, misalkan sholat yang berbentuk erotis, kemudian sholat yang mengangguk-angguk kanan dan kiri, kemudian sholat yang berentul-entulan, sholat yang delosor-delosoran, kemudian dengan bacaan-bacaan wiritan atau sebutan-sebutan asma Tuhan, kemudian dengan gerakan-gerakan yang aneh, itu merusak daripada anjuran-anjuran agama kita atau anjuran-anjuran yang ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga walaupun kita ini bukan orang yang mengerti tentang Quran, walaupun kita ini orang yang tidak mengerti tentang kedalaman daripada Islam yang sesungguhnya, namun kita sejak kecil sudah diajarkan oleh beberapa guru untuk menjalankan sholat yang benar. Sehingga seketika kita tahu ajaran-ajaran sholat yang ditentukan oleh para orang yang melencengkan daripada sholat, kita merasa risih dan kita merasa dihina itu.
Assalamualaikum ini kan ngene-ngene to. Kayak kur assalamualaikum terus anu kur ngene iki terus. Agama kita nanti semakin lama akan semakin ricuh, sehingga dalam adanya hal tersebut mestinya daripada tokoh-tokoh agama yang ada di atas seperti Majelis Ulama Indonesia harus bertindak. Karena kalau tidak bertindak ini nanti malah menjadi orang-orang bawah menirukan, hingga lebih condong untuk berkreasi dan bisa menciptakan gerakan-gerakan sulat-sulat sendiri gitu. Iya. Jadi misalkan kita mendapat aspirasi, kita modifikasi, kemudian di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan pulau yang lain juga memberikan modifikasi dengan gerakan-gerakan tambahan. Itu nanti kan sudah maknanya sudah berbeda, fungsinya sudah berbeda, tujuan yang sudah berbeda. Sehingga apabila mestinya kalau mempunyai gerakan-gerakan yang dipercaya, mestinya tidak ngobrol-ngobrol dengan agama Islam gitu loh. Iya. Kita tidak masalah apabila ada orang-orang yang memiliki gerakan-gerakan untuk sembah kepada Sang Pencipta atau sembah kepada Allah, silakan. Tapi jangan sampai merusak kepada ajaran-ajaran Nabi yang sudah ditentukan. Karena itu merupakan agenda yang kekal, abadi dan tidak boleh dirubah. Banyak sekali ragam-ragam kebudayaan, ragam-ragam dari aliran, baik itu aliran anisme, dinamisme, kemudian aliran alim kapitayan, cara nyembahnya yang tidak sama dengan penyembahan pada orang-orang Islam atau penyembahan daripada gerakan-gerakan sholat. Banyak sekali, dan tujuannya adalah sama, tujuannya untuk minta permohonan kepada Tuhan atau Allah agar ibadah tersebut bisa diterima. Tapi yang anehnya atau yang sangat mengecewakan itu gerakan yang sudah ditentukan dirubah. Sehingga apabila ada orang mempunyai keyakinan sendiri, dipakai sendiri dengan gerakan sendiri, itu nggak masalah. Tapi kalau itu diiklankan atau dimasukkan ke YouTube atau mungkin didirikan sebuah organisasi, yayasan atau lembaga yang lain untuk mengajak orang agar ajaran-ajaran sholat itu dirubah, itu yang sangat mengecewakan daripada para santri-santri atau para pengatur Islam yang ada di bawah di desa-desa itu, Mbak. Di desa-desa itu tahunya ya ajaran Rasulullah yang diciptakan sejak dulu, dipelajari, ditirukan sampai sekarang. Baik itu gerakan sholat atau gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan wiridan. Itu rata-rata di desa itu menuruti perintah Rasulullah atau menirukan Rasulullah, baik itu tingkah pakarti atau tata cara ibadah sholat. Adapun sholat yang sesungguhnya menurut Kanjeng Nabi memang benar-benar itu bisa diyakini dari lahir dan batin. Hikmahnya yang sangat tinggi, nilainya yang sangat tinggi, sehingga tidak hanya sekedar sholat. Sholat itu tidak hanya gerakan saja, tapi dihayati di dalam hati, sehingga benar-benar khusyuk gitu loh. Sehingga kalau nanti gerakan-gerakan seperti aliran, gerakan-gerakan seperti mendatangkan jin atau setan itu kurang pas diterapkan di dalam sholat. Saya mengerti tentang maksud makna yang ada di dalam gerakan yang seperti orang menari, seperti orang yang melesehkan.
itu ada dua faktor. Faktor pertama adalah niatnya, apakah memang benar-benar dia beribadah kepada Tuhan, apakah sengaja niatnya untuk melecehkan, menghina dan menghancurkan gerakan-gerakan sholat, gitu loh Pak. Jadi dua persepsi itu penilaiannya, apakah niatnya pelecehan, apakah niatnya dia itu memang beribadah sesuai dengan keyakinannya dia, terus dengan cara itu dia sampai doa-doa dia atau sholat-sholat dia itu diterima oleh Tuhan dari keyakinan dia itu. Tapi akan bagaimanapun tetap salah, karena adanya sholat itu penciptanya adalah Kanjeng Nabi Rasul. Dia mendapat wahyu sholat 5 waktu itu dengan prosesi Isra Mi'raj, tidak dengan kejadian yang sepele gitu loh. Benar-benar itu adalah merupakan pemberian dan merupakan hidayah dari Allah. Sehingga bagi teman-teman yang melihat konten-konten yang seperti itu, nggak usah dihiraukan, tetap kita melintasi, kita menganut kepada tuntunan Kanjeng Nabi kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Hingga yang menciptakan itu sudah dipikirkan lebih mendasar, lebih benar, karena gerakan-gerakan yang diciptakan oleh Kanjeng Nabi itu sesuai dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sehingga menyikapi dengan gerakan-gerakan yang seperti tuntutan, seperti dundulan, seperti gerakan-gerakan erotis yang sengaja seperti melecehkan, itu sepertinya kalau nanti tidak segera ditindaklanjuti, maka akan berkembang, akhirnya terjadilah kehancuran Islam. Dan kita adalah walaupun bukan titisan atau bukan keturunan orang-orang yang misalkan Islam militan, kita ini bukan keturunan dari kiai, keturunan dari para penggede-penggede agama, kita hanya masyarakat kecil yang hanya dididik seorang guru dipelajari sholat saja, itu merasa tidak rela apabila sholat dilecehkan seperti itu. Memang adanya sholat yang bergerak-gerak atau gerakan sholat yang seperti itu dipermainkan, gerakan sholat yang seperti itu dilecehkan, itu dalam hati itu tertawa dan malu, tertawa dan marah gitu Pak. Sehingga adanya seperti itu, kenapa dari Majelis Ulama Indonesia tidak segera turun tangan dibasmi agar itu dikembalikan pada asal mulanya. Kalau toh itu gerakan-gerakan itu bukan merupakan sholat, maka Majelis Ulama tidak ngurusi, nggak apa-apa. Ini berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan ajaran Nabi, sehingga itu bagi para ulama yang ada di atas berhak berkuasa untuk memperingatkan, untuk meluruskan itu Mbak. Banyak sekali para musuh-musuh Islam, musuh-musuh di luar Islam yang menghina kepada sholat. Banyak sekali orang-orang yang melecehkan kepada nama-nama Nabi, merendahkan Nabi, kemudian mengecam Nabi, menghina Nabi, banyak sekali Mbak. Tapi dari penghinaan tersebut, maka orang-orang yang menghina itu di suatu saat nanti juga akan ada kejahatan-kejahatan yang bahasanya Jawa kualat itu. Jadi banyak orang yang melecehkan agama, melecehkan Kanjeng Nabi, karena batu hantamnya sendiri itu. Karma, ya, ada karma sendiri. Sehingga itu merupakan, kalau Jawa diarani ritual yang sangat dahsyat. Sholat itu merupakan tata cara yang benar-benar itu diturunkan dari Allah, sehingga hingga sekarang tetap dilaksanakan bagi orang-orang yang benar-benar percaya kepada sholat, percaya Nabi, percaya kepada Allah, sehingga tidak mau merubah sama sekali, selalu patuh sesuai dengan ajaran-ajaran yang diciptakan oleh Kanjeng Nabi Rasul. Tidak hanya diciptakan, itu merupakan wahyu dari Allah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, kemudian diberikan pada kita-kita ini. Sehingga kita-kita ini mendapat warisan agama Islam, warisan tata cara kita memulai agama Islam, maka kita patut bersyukur dan kita wajib untuk menjaga. Kita adalah orang Jawa, kita adalah asli orang Jawa, sehingga kita tidak bisa lepas daripada kebudayaan Jawa, kita tidak bisa lepas daripada adat-adat Jawa. Kita di masyarakat masih menggunakan adat-adat Jawa, sehingga kalau kita tidak menggunakan adat Jawa, maka kita tidak bisa bersatu dalam rumpun kita berumah tangga, hidup di dalam suatu lembaga rukun tetangga atau RT. Hingga kita memang sulit untuk melepaskan daripada adat. Terbukti dengan adanya selamatan, adanya suran, baritan, dan masih banyak lagi acara-acara di desa yang berkaitan dengan ajaran-ajaran daripada adat. Sehingga kita sebagai penganut Kanjeng Nabi Rasul, memang kita juga mempunyai wadah adat yang ada di kampung atau di pedesaan, maka kita juga tidak bisa melepaskan adat tersebut, dan kita tidak bisa melepaskan daripada tuntunan-tuntunan sholat atau perintah-perintah Allah untuk kita menjalani sholat. Sehingga di tengah-tengah itu, seperti kita ini adalah merupakan seperti Islam Jawa. Artinya Islam Jawa, Islam yang masih menggunakan tata cara Jawa, Islam yang berada di Pulau Jawa. Sehingga seperti contong dan kacang. Kacang adalah merupakan ajaran agama, contongnya adalah orang Jawa.
Kita itu bertempat di Jawa, kita hidup di Jawa, kita makan minum di Pulau Jawa, kita tentram di Pulau Jawa, tidak di daerah Arab. Sehingga selayaknya kita pantas untuk menggunakan adat-adat perilaku atau kebudayaan Jawa, sehingga biar tidak kontroversi dengan ajaran-ajaran yang ditentukan oleh ajaran agama. Sehingga kita ajaran Jawa juga kita pakai, ajaran agama Islam juga kita pakai, sehingga kita akan hidup nyaman, hidup bahagia, dan bisa menjalankan perintah Kanjeng Nabi sholat. Yang penting kita tidak terlalu tabrakan dengan ajaran sholat. Iya. Ibarat andai kata kita berjalan di tengah-tengah gitu loh, Mbak. Okay. Kita juga hidup di Jawa, menjalankan kebudayaan Jawa, juga menjalankan perintah Kanjeng Nabi Rasul. Yang penting kita tidak sesat. Iya. Tidak sesat, tidak menabrak dengan syariat-syariat agama Islam yang ditentukan. Okay. Banyak sekali orang-orang atau tokoh-tokoh yang melecehkan Kanjeng Nabi, sehingga dia akhirnya mendapat sengatan-sengatan, mendapat cobaan-cobaan, mendapat kenistaan, mendapat mara bahaya. Ada kisah era dulu, ada orang-orang yang melecehkan Kanjeng Nabi Rasulullah, ternyata justru malah jangankan manusia yang marah. Jadi Kanjeng Nabi dihina itu banyak umatnya, banyak sahabatnya, atau banyak pendukung-pendukung dari Kanjeng Nabi yang sangat marah. Yeah. Tidak hanya pendukungnya Kanjeng Nabi, tidak hanya penganut Kanjeng Nabi, bahkan hewan pun marah. Yeah. Kalau misal Kanjeng Nabi Rasul itu dihina. Okay. Suatu contoh bahwa pendeta Kristen yang menghina kepada agama Islam, menghina kepada Kanjeng Nabi Rasul, akhirnya pendeta itu dikejar-kejar anjing dan singa. Kemudian dia merekam pendeta yang melecehkan Kanjeng Nabi Rasul. Ada seorang penghujat Nabi Muhammad SAW itu yang dia pada akhirnya meninggal dunia dikarenakan digigit seekor anjing. Jadi ketika si penghujat itu diundang dalam satu acara pesta di sebuah kerajaan, ini bisa Anda simak dalam berbagai macam kisah itu ada. Para sejarawan juga masih menuliskan itu, dan dalam video saya beberapa tahun yang lalu itu juga ada. Dia menghina Rasulullah SAW. Nah, di dalam kerajaan itu, di dalam istana itu ada 2 ekor anjing yang memang sengaja diikat di situ, karena anjing itu adalah anjing penjaga yang bisa mencium atau bisa melacak. Ya, pokoknya sesuatu yang mencurigakan. Memang seperti itulah untuk berjaga-jaga di dalam kerajaan. Maka ketika anjing itu mendengar orang ini tadi, seorang pendeta yang memang diundang oleh kerajaan berpesta di situ, dia membuat syair-syair, kemudian dia menghujat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba anjing itu menggigit tali yang mengikatnya itu hingga putus, lalu menerkam orang tersebut. Nah, pada waktu itu dia berhasil diselamatkan. Tapi kemudian dia tidak kapok, orang ini tadi tidak kapok menghujat Rasulullah SAW dan terus menghina Rasulullah SAW lagi. Maka anjing yang satunya itu menggigit talinya dan kemudian menerkam dia, menggigit tenggorokannya dan meninggal dunia di tempat di situ. Modar lah bahasa kita, bongko kalau bahasa Jawa. Ya, kalau kita pakai meninggal dunia terlalu terhormat kan, karena dia menghina Rasulullah SAW. Kita bisa dipertimbangkan bahwa anjing itu merupakan hewan yang hina, hewan-hewan yang sangat dibenci pada orang-orang beragama Islam. Jadi kita sebagai umat beragama Islam itu memang orang senang kepada anjing, sehingga anjing saja yang dibenci oleh orang-orang Islam, ternyata pada saat Kanjeng Nabi Rasul itu dihina, dilecehkan, maka anjing itu marah, kemudian menerkam dan dia menggigit lehernya sehingga pendeta itu meninggal dunia, termasuk diserbu dari berbagai singa-singa. Sehingga kalau kita simpulkan, kalau kita misalkan Kanjeng Nabi Rasul dilecehkan, kita tidak marah, itu salah. Karena apa? Karena jangankan kita itu manusia, hewan saja kalau Kanjeng Nabi Rasul dilecehkan bisa menjadi marah. Sehingga kalau kita bisa membayangkan bahwa betapa agungnya Kanjeng Nabi Rasul, bacaan sholawat apabila dikumandangkan mempunyai aura yang sangat dahsyat, kemanjurannya sangat dahsyat. Sehingga di dalam benak kadang-kadang kita berpikir apakah Kanjeng Nabi itu meninggal tapi tidak meninggal. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir kenapa sholawat begitu manjur, begitu ampuh sekali, seperti hanya Kanjeng Nabi itu tidak mati, seperti hidup, karena dirasani saja seperti ada kehadiran, Mbak. Seperti hanya dulu saya pernah mengucapkan sesuatu yang tidak senonoh, uang saya hilang 4 hari, kemudian saya membaca sholawat, apabila uang itu ketemu maka saya akan selalu mengucapkan bacaan-bacaan sholawat, atau kita mendirikan bacaan sholawat, Mbak, sampai sekarang.
Sehingga kita itu membaca sholawat bukan karena itu mencari pangalambono atau kita itu ingin menjadi orang yang berkedok agama, karena kita mendapatkan kepercayaan bahwa kita membacakan sholawat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Iya, Mbah Kendil sudah membuktikannya. Saya sudah membuktikan, bahkan pada saat itu pun saya juga menjalani prosesi tentang mencari ilmu-ilmu yang berbagai ilmu, baik ilmu Jawa dan ilmu yang lain. Itu sudah saya pelajari. Ternyata pada saat saya mencari uang yang saya hilang, saya membaca sholawat dengan rendah hati, dan pada akhirnya uang itu ketemu di pintu kantin atau pintu warung, padahal warung itu satu hari disaboni 2 atau 3 kali satu hari. Secara akal, kalau itu uang terletak di tengah-tengah pintu, sehingga pasti kena sapu yang punya rumah itu. Kenapa 4 hari uang itu tetap berada di tengah-tengah pintu yang hilang itu? Saya membaca sholawat seperti itu, hasil khasiat dan keagungan sholawat. Maka apabila ada orang yang merendahkan atau melecehkan Kanjeng Nabi Rasul, jelas itu nanti pasti akan tersentuh dengan malapetaka, tersentuh dengan hukuman-hukuman welak dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita bisa memperhitungkan kenapa dengan gerakan-gerakan sholat itu dirubah, kenapa orang-orang tersebut yang sebagai pecinta Kanjeng Nabi kemudian dia berani untuk merubah gerakan-gerakan sholat. Memangnya kalau di dalam suatu keyakinan, apabila kita menciptakan tenaga energi, gerakan yang sama, tepat yang sama dilakoni atau diterapkan setiap hari terus-menerus, itu akan menciptakan sebuah tenaga atau menciptakan kekuatan aura atau kekuatan energi yang tinggi, Pak. Misalkan kita menggerakkan tangan seperti ini, hanya menggerakkan tangan ini, tapi setiap hari, setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun, maka akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Apakah seperti ini? Ini apabila diterapkan berpuluh-puluh tahun juga akan menciptakan tenaga yang ampuh. Maka apakah dari gerakan-gerakan sholat yang diatur, misalkan kesana kemari memanggut-manggut, itu juga maksudnya dia itu mendatal energi yang kuat, energi yang ampuh? Mungkin dia menjalankan sholat itu sepertinya dia tidak puas, sehingga dia menciptakan hal yang baru biar dia tercipta dengan kekuatan sholat itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, bisa jadi. Iya, makanya kemungkinan dia tidak puas dengan adanya sholat, sehingga dia berkreasi untuk mengembangkan agar lebih ampuh lagi. Makanya di dalam orang beribadah sholat adalah benar-benar harus dijalankan dengan khusyuk, Mbak. Sholat bisa diucapkan bahwa sholat adalah bisa menghilangkan mungkar dan keji, sehingga apabila orang ingin berbuat baik, orang ingin berbuat kehalusan, terhindar dari marah bahaya atau terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita akan menjalankan sholat, maka sesuatu hal itu tidak akan terjadi. Misalkan kita akan berbuat jahat kepada orang, dia tidak jadi berbuat jahat kepada orang. Sehingga kita akan berbuat zina, apabila kita menjalankan sholat, maka kita akan malu dan takut menjalankan, karena kita sudah menjalankan sholat, beribadah kepada Tuhan, sembah kepada Sang Pencipta alam. Sehingga banyak sekali daripada konten-konten yang menggambarkan bahwa tentang gerakan sholat dilecehkan, kemudian banyak sekali contoh-contoh bahwa orang-orang yang melecehkan daripada kekuatan Kanjeng Nabi, meremehkan daripada kekuatan Allah, maka hamba tersebut akan hancur berantakan, maka dia akan hidup tersendat-sendat dan hidup dengan celaka. Kita menyadari bahwa kita itu mempunyai selisih yang berbeda, mempunyai keyakinan yang tidak sama, tapi tidak berarti harus sholat yang sudah ada kita rubah. Silakan Anda untuk menciptakan gerakan-gerakan yang bisa mengeluarkan energi yang andal, energi yang ampuh, energi yang sakti, silakan. Kita tidak melarang, itu hak Anda, hak cipta Anda, tapi jangan sampai adanya sholat kita rubah, itu yang tidak benar, gitu. Banyak sekali dari aliran-aliran dan kepercayaan yang ada di Indonesia ini, kemudian yang menciptakan sebuah gerakan sehingga bisa menciptakan tenaga dalam yang dahsyat. Dengan gerakan-gerakan tentu mereka akan menjadi orang-orang yang sakti. Banyak sekali, Mbak. Kami pun juga mempelajari tentang gerakan-gerakan yang bisa menciptakan tenaga, yang bisa menciptakan tenaga energi yang kuat, bisa menciptakan keampuhan. Kita juga mempelajari yang kita namakan Pambuka Rasa Sejati, pemberian dari yang Dijuaksoro dari Malang. Itu gerakan-gerakan saja yang kita pelajari, tapi akhirnya menciptakan sebuah kekuatan yang dahsyat, bisa untuk menolak santet, bisa untuk menolak jin dan sebagainya. Memang ada gerakan-gerakan yang bisa untuk menciptakan kekuatan untuk mengusir roh jahat, itu ada, untuk mengusir dengan setan jin ada. Itu memang benar. Jadi gerakan tubuh apabila
sudah kita tekuni, kita terapkan setiap hari bertahun-tahun, maka akan terbentuk sebuah kekuatan yang dahsyat sekali. Banyak sekali aliran-aliran yang lain yang mempunyai kekuatan dahsyat karena hanya gerak. Seperti hanya ada sebuah contoh bahwa ada sebuah pohon yang sangat rindang, kemudian ada serangga atau tawon yang mengelilingi daripada pohon tersebut. Karena banyaknya tawon mengelilingi terus menerus, akhirnya pohon itu terbakar. Kenapa pohon terbakar? Karena gerakan yang sama, waktu yang sama, berkali-kali menciptakan tenaga panas, Mbak. Seperti kita mengusap-usap tangan ini, lama-lama ini terjadi rasa panas, Mbak. Nah, rasa panas nanti akan tercipta sebuah kekuatan. Sehingga dengan gerakan sholat tersebut, maka semoga nanti para pengedi Majelis Ulama Indonesia ambil tindakan agar sudah tidak ada gerakan-gerakan sholat yang dihancurkan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai orang Jawa, kita sebagai keturunan orang Jawa yang cinta kepada adat Jawa, tapi kami pun juga tidak rela apabila ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Rasulullah dihina dan dilecehkan oleh segelintir manusia yang akhirnya akan menghancurkan kekuatan agama Islam, karena sholat adalah tiang agama. Pemirsa, cukup sekian yang saya sampaikan. Pemirsa, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga ini sebagai acuan untuk pembaruan, untuk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita bersatu seluruh rakyat Indonesia untuk meyakinkan bahwa Gusti Allah itu sebenarnya ada. Amin. Ya teman-teman, demikianlah pembicaraan kami pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita tegakkan keyakinan kita. Mungkin cukup sekian teman-teman. Saya ingatkan jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mbah Gendil ada tambahan? Sudah, Pak, cukup. Jika cukup, kami akhiri dulu teman-teman. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.